Saya mewakili Prof. Nizam karena pada kesempatan hari ini tidak bisa dan memberikan amanah kepada saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa bahagia teman-teman akan bertemu dengan Prof. Nizam karena nanti akan saya sampaikan beberapa pesan dari beliau. Teman-teman semua, ucapan syukur selalu kita panjatkan bahwa kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu berpikir positif terhadap hari-hari kita sekarang dan ke depan. Langsung saja materi yang diminta berkaitan dengan transformasi pendidikan tinggi khusus mengenai standar nasional dan penjaminan mutu, dan mungkin sedikit nanti beberapa bagian yang tidak hanya skripsi supaya teman-teman juga melihat esensi dari Permendikbudristek 53, ada hal-hal yang lain juga yang akan memerdekakan perguruan tinggi, prodi, dan akan membuat nyaman kampus. Mohon izin untuk share ya teman-teman semua. Saya sudah mengikuti Instagramnya pemuda pelajar merdeka ya, Mas Rizal Maula. Saya sudah ikuti dan ternyata luar biasa dan konten-kontennya sangat positif. Ini sangat saya sangat mengapresiasi, dan kenapa saya baru dengar sekarang gitu ya. Dan teman-teman semua, dengan sekitar 16.000 peserta yang mendaftar, ini luar biasa jangkauannya, dan kami ucapkan terima kasih, dan tentu kita harus saling kolaborasi seperti yang disampaikan tadi. Dengan kolaborasi tentu kita akan saling menguatkan. Teman-teman semua, ini beberapa materi yang kemarin sebetulnya sudah kita sampaikan, tetapi saya mencoba akan fokus pada yang kaitannya dengan tugas akhir dan akreditasi, dan nanti sedikit menyinggung yang berkaitan langsung dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Ya, teman-teman, nama saya Sri Suning Kusumawardani, saya biasa dipanggil Bu Suning, ya, nama tengahnya. Ya. Senang sekali karena saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Teman-teman coba bayangkan kondisi pendidikan tinggi kita. Ya, pendidikan tinggi kita itu ada 4.670-an. Kemudian program studinya ada 29.413. Dosennya ada sekitar 312 ribuan. Kemudian mahasiswa aktifnya yang aktif ya itu ada sekitar 7,7 juta. Kalau teman-teman bisa bayangkan, ini dari A sampai Z itu ada di Indonesia. Ya, sehingga ada hal yang penting, yaitu bahwa dengan adanya keinginan kita bersama membangun SDM unggul, ya, sedangkan pendidikan tinggi ini punya potensi dampak tercepat. Apa yang kita lakukan? Maka pendidikan tinggi harus beradaptasi lebih cepat agar mampu bersaing di tingkat dunia. Kemudian kita melihat potensi untuk melakukan transformasi, yaitu ada di dua hal, yaitu mengenai standar nasional pendidikan tinggi dan sistem akreditasi pendidikan tinggi. Ini esensi dari Merdeka Belajar episode 26, yaitu terkaitan dengan peluncuran Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Teman-teman, kita coba bayangkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya, itu standar nasional itu sangat kaku. Capaian pembelajaran itu ditulis secara rinci, kemudian satu SKS pun diatur bahwa 50 jam kegiatan tatap muka, 60 jam studi mandiri, 60 jam penugasan terstruktur seperti itu, sehingga totalnya sekitar 170. Kalau kita total dalam satu semester itu 45 jam. Di sini di sini di esensinya, yaitu kita tidak mengatur rincian. Yang kita atur adalah jam belajarnya. Akibatnya apa ketika kaku seperti ini? Perguruan tinggi kurang leluasa. Ada keilmuan-keilmuan tertentu, misalkan bidang-bidang kesehatan, mereka punya cara-cara yang spesifik. Misal juga di bidang-bidang engineering punya cara-cara spesifik. Sehingga kurang leluasa perguruan tinggi untuk menyikapi kekakuan yang ada di standar sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, padahal kenyataannya sekarang ini perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk pembelajaran agar lebih cepat relevan dengan dunia yang sebenarnya. Ya, kita sudah
tahu ada banyak kegiatan-kegiatan MBKM dan kegiatan-kegiatan kedereka yang melibatkan mahasiswa, ya, sehingga perguruan tinggi perlu lebih leluasa untuk mengakui dan menilai hasil belajar di luar kelas. Teman-teman, melalui MBKM-nya episode 26 ini, kita mencoba menyederhanakan. Standar nasional yang disampaikan itu berupa kerangka kerja atau framework, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi itu tidak menggunakan sudut pandang atau paradigma preskriptif, yaitu mengatur secara rinci. Ya, beberapa contoh penyederhanaannya adalah terkait dengan lingkup standar, standar kompetensi lulusan, dan standar proses pembelajaran dan penilaian. Kita lihat teman-teman semua, ya, kalau yang sebelumnya, di standar nasional sebelumnya itu ada 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian masyarakat. Dan itu punya implikasi perguruan tinggi ketika diakreditasi dituntut untuk menyampaikan hasil 8 standar tersebut. Sehingga laporan borangnya itu sedemikian kompleks. Sehingga program studi itu sibuk untuk mengisi borang-borang yang sangat banyak. Kita sederhanakan. Lingkup standarnya menjadi 3, yaitu standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Sehingga mengakibatkan beban pelaporan dari program studi dan perguruan tinggi menjadi lebih sederhana. Kemudian yang berikutnya kita lihat di penyederhanaan standar kompetensi lulusan. Sebelumnya rumusan kompetensi itu ditulis rinci, ada 10 terkait dengan sikap, 9 terkait dengan keterampilan umum, dan seterusnya, dan tidak diungkapkan secara terintegrasi. Ya. Kemudian kita melihat yang sebelumnya paradigma bahwa tugas akhir sarjana-sarjana terapan itu biasanya hanya berbentuk skripsi. Padahal kita mempunyai peluang. Bahkan program MBKM dan program PKM, ya, yang tadi disebutkan oleh Mas Rizal, ini punya potensi untuk digabungkan, diintegrasikan dengan tugas akhir mahasiswa. Demikian juga untuk yang magister dan doktor, magister terapan, doktor terapan, ini tidak wajib menerbitkan makalah di jurnal nasional. Karena apa? Karena kita lihat sekarang itu banyak sekali jurnal untuk keperluan bisnis saja. Jadi hal-hal seperti ini yang kita melihat potensi-potensi ke depan itu semakin kurang baik. Dampak positifnya apa? Bahwa program studi dapat menentukan bentuk tugas akhir selain skripsi. Ya, nanti kita lihat potensi-potensinya. Kemudian kita juga mendorong perguruan tinggi menjalankan kampus merdeka dan berbagai inovasi untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Teman-teman semua, penyederhanaan standar proses pembelajaran ini juga dilakukan dalam Permendikbudristek ini. Kalau sebelumnya tadi terkait dengan SKS dirinci, tetapi sekarang satu SKS didefinisikan 45 jam per semester. Untuk ketentuan rincian ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya, kemudian yang berikutnya mengenai penilaian. Penilaian kalau dulu langsung ada angka, ya, angka misalkan dapat C, ya, kemudian dapat B, itu langsung dikonversi ke angka. Tapi kita mungkinkan di dalam standar ini bahwa untuk rekognisi itu tidak harus berbentuk angka atau nilai, tetapi bisa berbentuk lulus dan tidak lulus. Teman-teman semua, kesulitan program studi sebagian besar untuk merekognisi sedemikian besar, katakanlah 20 SKS pelaksanaannya selama ini untuk MBKM, itu karena salah satunya itu akan mempengaruhi IP mahasiswa. Ya, rekognisi tersebut. Sehingga kita memungkinkan untuk penilaian itu bisa lulus tidak lulus. Katakanlah mahasiswa mengikuti program MBKM, 20 SKS rekognisinya, maka Prodi bisa merekognisinya dalam bentuk lulus dan tidak lulus. Kalau dalam bentuk lulus dan tidak lulus, ya nanti di pelaporan PD-Diktiknya ini tentu tidak dihitung. Kalau SKS-nya dihitung sebagai total dari SKS mahasiswa, tetapi untuk penilaian IPK kumulatif ini bisa di-exclude, tidak dihitung dalam perhitungan IPK.
Jadi ini opsi yang tentunya akan membantu teman-teman semua mahasiswa mendapatkan rekognisi sesuai dengan kegiatan mahasiswa. Misalkan kegiatan kemarin saya menyampaikan di Abdidaya Ormawa, bagaimana organisasi mahasiswa membuat program pengabdian kepada masyarakat, ya, itu padahal dilakukan secara serius ya, dan kemudian punya kontribusi, maka ke depan hal-hal seperti itu akan kita push prodi dan perguruan tinggi untuk melakukan rekognisi ke dalam bentuk SKS di dalam kurikulum, di dalam rangkaian belajar mahasiswa. Dampak positifnya apa? Ya, dampak positifnya bahwa distribusi SKS sesuai karakteristik mata kuliah tidak terbatas pada kegiatan belajar di dalam kelas saja. Kemudian tidak memasakkan penilaian indeks prestasi yang kaku untuk kegiatan-kegiatan di luar kelas. Teman-teman semua, ini kurang lebih tadi ya, saya akan fokus pada hal yang mungkin yang teman-teman inginkan dapatkan informasinya. Bahwa proses pembelajaran itu harus pertama menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Kemudian kedua, dilakukan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa. Kemudian kita lihat, menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika. Termasuk di dalamnya adalah pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga pelaksanaan proses pembelajaran harus memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Di sini fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, jarak jauh, kombinasi atau blended learning. Kemudian keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan berbagai tahapan kurikulum dan studi sesuai dengan kurikulum program studi. Kemudian keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyesuaikan pendidikan melalui berbagai macam rekognisi pembelajaran, termasuk pembelajaran lampung. Jadi untuk berikutnya misalkan untuk profesi magister ini pun kita siapkan bagaimana mekanisme untuk pembelajaran rekognisi pembelajaran lampung. Kemudian ini yang teman-teman juga berdampak kepada mahasiswa. Ya, teman-teman, sekarang ini kita sangat fokus pada penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu penilaian yang nanti akan punya dampak kepada hasil akhir mahasiswa. Padahal penilaian itu ada penilaian formatif, di mana penilaian formatif ini itu bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran. Di dalam standar proses pembelajaran di Permendikbudristek ini kita mengedepankan atau memberikan ruang bagi penilaian formatif. Jadi penilaian formatif itu harus kita kedepankan, kemudian penilaian sumatif itu juga menjadi bagiannya. Jadi teman-teman semua berkaitan dengan dua hal ini, kita punya seperti di dalam Permendikbudristek IPK dari kisaran A sampai E. Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka. Kemudian kita memberikan opsi juga lulus tidak lulus. Ini dapat digunakan pada mata kuliah seperti bentuk kegiatan di luar kelas, kemudian bentuk-bentuk penilaian yang uji kompetensi. Ya. Kemudian hasil pembelajaran penilaian tadi, ya, setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester seperti teman-teman kenal. Kemudian pada akhir program studi dinyatakan dalam indeks prestasi kumulatif atau IPK. IPS atau IPK itu hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan bentuk penilaian indeks prestasi. Kemudian teman-teman semua, ini terkait dengan standar masukan, bahwa di dalam standar masukan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran, mahasiswa itu bisa memungkinkan juga materi-materi yang dalam bentuk mikrokredensial. Misalkan, teman-teman mengikuti program AWS, Cloud Computing, misalkan mengikuti program Cyber Security, misalkan mengikuti program dari Alibaba,
yang dalam bentuk mikrokredensial, misalkan mengikuti program Coursera. Kedepannya hal-hal seperti itu akan diakui dan direkognisi di dalam proses pembelajaran teman-teman. Demikian juga program-program yang lain seperti PKM, kemudian Abdi Daya Ormawa, MBKM, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan kurikulum, kita juga di dalam standar ini disederhanakan untuk lingkupnya sehingga prodi tidak terlalu direpotkan untuk sistem pelaporannya. Kemudian untuk masa tempuh kita kenal ada 2 semester dalam 1 tahun seperti biasanya dan dimungkinkan untuk penyelenggaraan semester antara. Untuk semester antara ini maksimal 9 SKS. Tentu ini kalau program studi dan perguruan tinggi menyelenggarakan. Kemudian mengenai SKS, 1 SKS setara dengan 45 jam dalam waktu 1 semester. Kemudian dimungkinkan diperkuat di sini teman-teman semua, pemenuhan beban belajar mahasiswa di samping dilakukan dalam bentuk kuliah responsi tutorial, seminar dan lain sebagainya, dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk yang pertama, pembelajaran dalam program studi yang berbeda dalam perguruan tinggi yang sama, pembelajaran dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang lain, dan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi. Bentuk pembelajaran tersebut bisa merupakan melalui kegiatan pembelajaran terbimbing, penugasan terstruktur, atau kegiatan mandiri. Kemudian kegiatan-kegiatan tersebut tentu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bisa dilakukan oleh prodi, perguruan tinggi di bawah bimbingan dosen atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Kemudian teman-teman semua ini kurang lebih matriks yang sudah kami gambarkan seperti itu. Untuk mahasiswa diploma 1, diploma 2, dan diploma 3, ya, beban belajarnya di sini untuk masa tempuhnya. Untuk diploma 1 paling sedikit 36 SKS yang dirancang dengan masa tempuh 2 tahun. Kemudian untuk diploma 2 paling sedikit 72 SKS dengan dirancang masa tempuh 4 semester. Kemudian diploma 3 108 SKS dengan masa tempuh 6 semester. Kemudian untuk distribusi beban belajarnya, semester 1 dan semester 2 itu kita ikat paling banyak 20 SKS. Kenapa ini kami lakukan? Karena teman-teman dalam masa penyesuaian di semester 1 dan 2. Karena kami melihat teman-teman kalau dengan SKS yang besar, maka teman-teman tidak punya potensi melihat kegiatan-kegiatan di luar untuk mata kuliahnya. Kemudian untuk semester 3 dan seterusnya paling banyak 24 SKS, kemudian bisa dilaksanakan semester antara paling banyak 9 SKS kalau program studi dan perguruan tingginya menyelenggarakan. Kemudian magang bagi diploma 1, diploma 2, diploma 3 itu wajib ya, dilaksanakan di dunia kerja yang relevan. Kemudian dilakukan dengan durasi, teman-teman bisa lihat, untuk diploma 1 durasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Untuk diploma 2 dan diploma 3 durasi paling singkat 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Kemudian untuk MBKM ini tidak diwajibkan, artinya boleh mengikuti tapi tidak diwajibkan karena tadi sudah ada program magang. Kemudian untuk tugas akhir, mahasiswa pada program diploma 3 diberikan tugas akhir dapat dalam bentuk prototipe, proyek, dan bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Kemudian berikutnya sekarang untuk sarjana. Untuk sarjana, itu beban belajarnya 144 SKS untuk masa tempuh kurikulum 8 semester. Distribusi beban belajarnya semester 1 dan semester 2, 20 SKS masing-masing. Kemudian semester 3 seterusnya maksimal 24 SKS dan juga dimungkinkan ada semester antara paling banyak 9 SKS. Kemudian untuk magang, ini tidak diwajibkan. Kalau program studi yang memang di dalamnya mensyaratkan ada magang itu tidak apa-apa, jadi tergantung dari kurikulum program studinya, artinya tidak diwajibkan. Kemudian MBKM, ya, teman-teman program sarjana difasilitasi untuk melakukan MBKM, yaitu beban belajar di luar program studi, 1 semester di luar program studi di dalam perguruan tinggi yang sama, sampai dengan 20 SKS.
Kemudian yang berikutnya paling lama 2 semester atau setara 40 SKS di luar perguruan tinggi. Kemudian ini yang menjadi perhatian teman-teman, bahwa tugas akhir dapat dalam bentuk skripsi, prototype, project, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Bahkan dimungkinkan kalau kurikulumnya disusun berdasarkan project-based learning, dimungkinkan bahwa itu sudah terintegrasi di dalam kurikulumnya, sehingga tidak dalam bentuk skripsi. Kemudian untuk sarjana terapan, beban belajar dan distribusinya sama. Untuk magang di sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan, paling sedikit 1 semester atau setara 20 SKS. Untuk MBKM dapat memenuhi beban belajar selama paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS di luar perguruan tinggi. Bentuk tugas akhirnya pun sama ya untuk ketentuannya. Ya. Ini dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan karena dari kebidanan, kedokteran, dan keperawatan sudah memiliki skema-skema yang serupa dengan program magang dan MBKM. Kemudian perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang. Jadi ke depannya hal-hal yang terkait dengan program di luar program studi, teman-teman akan mendapatkan rekognisi sesuai dengan beban belajar. Kemudian ini untuk magister, doktor, profesi, dan spesialis, mungkin saya akan lewatkan. Teman-teman semua kita sepakat dan setuju bahwa inovasi hanya bisa dilakukan dengan ruang gerak yang luas. Kemudian yang berikutnya mengenai akreditasi. Mengenai akreditasi, kita lihat dalam episode tersebut, kita umumkan bahwa akreditasi diperbaharui secara otomatis setiap 5 tahun. Ya, kemudian reakreditasi bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Kemudian reakreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada indikasi penurunan kualitas perguruan tinggi dan program studi. Kemudian program studi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Ya, jadi ini untuk MBKM episode kedua yang lalu, itu Kampus Merdeka ini merupakan langkah awal dari proses transformasi sistem akreditasi yang dilanjutkan untuk episode 26 ini. Kelanjutannya seperti apa, teman-teman? Ya. Kita menginginkan di MBKM episode 26 ini, selain meneruskan transformasi yang sebelumnya, yaitu meringankan beban administrasi dan finansial akreditasi. Ya, teman-teman semua, akreditasi itu tidak murah. Ya, sehingga hal-hal yang kita lakukan di sini, pertama menyederhanakan status akreditasi. Kemudian pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib, yang wajib bagi yang dilakukan BAN-PT maupun LAM. Kemudian proses akreditasi program studi dapat dilaksanakan bersama-sama pada tingkat pengelola program studi atau biasa kita kenal sebagai UPPS. Nah, kita lihat sebelumnya, prodi itu sangat disibukkan untuk akreditasi dengan borang yang sedemikian kompleks. Kemudian di UPPS, misalkan departemen atau fakultas, itu bisa jadi 1 bulan bisa melakukan akreditasi beberapa program studi. Di proses transformasi yang kita lakukan, bahwa bisa sekaligus untuk proses akreditasinya, tidak harus per program studi. Kemudian teman-teman semua kita lihat, ya, ini untuk status akreditasi yang disederhanakan. Kalau sebelumnya masing-masing perguruan tinggi punya 4 level, program studi juga punya 4 level, kita sederhanakan. Untuk program studi, itu levelnya hanya 2, tidak terakreditasi dan terakreditasi. Kemudian untuk program studi, levelnya ada 4, tidak terakreditasi, terakreditasi, terakreditasi unggul, dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. Untuk status terakreditasi itu artinya program studi tersebut sudah memenuhi, program studi atau perguruan tinggi sudah memenuhi standar minimal yang ada di SNDikti. Sedangkan terakreditasi unggul itu artinya sudah memenuhi standar dari LAM. Nah, standar LAM tentu dibuat melampaui dari standar dari SNDikti.
Kemudian program studi mendapatkan akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani akreditasi nasional. Jadi dari sini dampak positifnya, standar yang menjadi basis akreditasi menjadi lebih jelas dan sederhana. Kemudian instrumen akreditasi menjadi lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi perguruan tinggi. Kemudian terkait dengan pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib yang sebelumnya dituntut bagi perguruan tinggi dan prodi, ya. Jadi status akreditasi yang wajib, bukan yang unggul ya, jadi yang bukan yang unggul itu difasilitasi atau penanggungan biayanya oleh pemerintah. Jadi untuk perguruan tinggi hanya menanggung untuk assessment untuk status akreditasi unggul. Dampak positifnya apa? Tentu ini meringankan biaya finansial bagi perguruan tinggi dan program studi. Jadi hanya untuk menyiapkan untuk level akreditasi unggul, dan akreditasi unggul ini bersifat sukarela. Berikutnya teman-teman, yang berikutnya akreditasi bisa dilakukan di tingkat UPPS atau unit pengelola program studi. Bisa sekaligus, bisa di level departemen atau di level fakultas seperti itu, bisa bersama-sama untuk beberapa program studi. Jadi ini untuk meringankan beban administrasi juga bagi perguruan tinggi. Kemudian teman-teman semua, ini hal-hal yang kami lakukan juga, koordinasi dengan BAN PT dan LAM, supaya segera menyesuaikan instrumen-instrumen yang ada. Kita memanfaatkan masa transisi 2 tahun, walaupun dari mahasiswa ini sudah kepengen segera diimplementasikan seperti itu. Jadi ini kita kawal bersama-sama teman-teman supaya masa-masa transisi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian teman-teman semua, dengan transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang memerdekakan, kita menginginkan perguruan tinggi memiliki ruang gerak lebih luas untuk melakukan diferensiasi misi. Kemudian beban administrasi dan finansial perguruan tinggi untuk akreditasi bisa berkurang. Kemudian perguruan tinggi bisa lebih adaptif dan fokus pada peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi dan mendidik mahasiswa-mahasiswa menjadi lulusan-lulusan yang berkualitas. Teman-teman semua, selintas mengenai program MBKM, kita mempunyai MSIB, ISMA, Kampus Mengajar, PMM, kemudian ada juga Kedereka yang teman-teman berkolaborasi dengan dosen. Teman-teman semua, ISMA ini sudah menjadi sorotan dunia. Bahkan perguruan tinggi luar yang sebelumnya memandang sebelah mata, ya perguruan tinggi top di dunia, memandang sebelah mata, sekarang berlomba-lomba untuk ke Belmawa untuk melakukan MOU, menjadi mitra dari ISMA tersebut. Dan tentu akan kami eksplor untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang di luar ISMA. Jadi teman-teman semua, ini lingkupnya. Kemudian yang berikutnya, ada praktisi mengajar, ada program bangkit, bahkan program bangkit tahun 2024 kapasitasnya kita minta untuk ditambah, ya, karena teman-teman dari hasil analisis dampak, mahasiswa yang mengikuti MBKM dan juga mengikuti bangkit, gerilya dan yang lainnya itu, satu, diterima di dunia kerjanya lebih cepat. Kemudian gaji pertamanya menjadi lebih tinggi. Ini dari analisis dampak yang kami lakukan, ya. Kemudian teman-teman yang lain, kami juga di samping praktisi mengajar, bangkit, gerilya, wirausaha merdeka, kami sedang menjajaki untuk kaitannya MBKM yang olahraga dengan Kemenpora, bahwa mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengangkat Indonesia di misalkan kemarin baru saja kegiatan SEA Games, kemudian kegiatan-kegiatan kejuaraan internasional, mahasiswa-mahasiswa yang membanggakan, bagaimana ini bisa kita rekognisi juga untuk kegiatan-kegiatan MBKM. Jadi ini salah satu inisiasi yang sedang kami lakukan dengan Kemenpora, membuat MBKM untuk olahraga. Demikian juga teman-teman, ada beberapa hal yang kita sedang inisiasi, yaitu magang di industri internasional. Jadi teman-teman bisa magang tidak hanya di industri yang ada di dalam negeri, tetapi di industri-industri internasional. Untuk pilot project-nya nanti kita akan kolaborasi dengan pihak Singapura. Ya, tentu ini semua kacamatanya adalah untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa Indonesia menjadi lulusan-lulusan yang berkualitas dan bisa berdaya saing global. Ini angka-angka yang sudah kita peroleh teman-teman.
mahasiswa yang punya akun di Kampus Merdeka itu sudah 1 juta lebih. Kemudian sekolah-sekolah yang menjadi mitra MBKM itu ada 23.000 lebih. Kemudian organisasi dan mitra itu sudah ada 4.500 lebih dari dalam dan luar negeri. Kemudian partisipasi untuk institusi di pendidikan tinggi di program Kampus Merdeka itu ada sudah sekitar 1.400 lebih. Dan kita di 2024 akan fokus juga di Kampus Merdeka Mandiri, di mana perguruan tinggi dan prodi-prodi menginisiasi dan kita bantu untuk kemitraan-kemitraan dengan lokal dan internasional. Demikian teman-teman semua, kami tutup dengan pantun. Bunga seroja di Nusantara, membawa warna, memberikan bahagia. Mahasiswa Indonesia Harapan Bangsa, Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.